orang yang datang di zaman Umar radhiyallahu anhu. Orang ini teman-teman sekalian, kebetulan Umar lagi duduk. Umar bin Khattab ini suka duduk selesai antara sholat dengan sholat, kayak duhur ke asar, asar ke maghrib. Umar sering duduk di rumah, di masjid, terus dengerin keluhan-keluhan orang. Ada yang punya cerita, sampein gitu kan. Ada yang salah, dia tegur gitu. Satu waktu Umar lagi duduk antara duhur sama asar di masjid, ada masuk orang dalam masjid Nabi SAW, kembar, persis sama pakaiannya, model pakaiannya, cara jalannya, postur tubuhnya, warna kulitnya, paras wajahnya, sama persis, kembar. Tapi kembarnya ini agak unik, sampai Umar bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah, saya belum pernah melihat ada orang kembar seunik ini. Artinya tidak beda sama sekali, semuanya sama. Kata Umar, saya ingin bicara sama orang ini. Maka ada satu orang sahabat Umar mengatakan, saya panggil Amir Mu'minin. Dipanggillah. Datanglah dua orang itu. Yang satu depan, yang satu belakang. Lalu kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kalian kembar seperti ini. Apakah yang di belakangmu itu adikmu? Kata yang di depan ini, bukan Amir Mu'minin. Ini anak saya. Anaknya. Umar bilang, Subhanallah, lebih luar biasa lagi bagaimana Allah menciptakan anakmu persis seperti kamu. Tidak ada bedanya, kayak pinang dibelah dua kalau gitu. Sama persis. Kata orang itu, ya Amir Mu'minin, kalau anda dengar cerita lahirnya anak ini, anda lebih kagum dengan Allah. Kata Umar, sebentar, kumpul semua. Atau mesti disuruh kumpul. Dengarin nih kisahnya orang ini. Kumpul semua. Karena dia bilang, kalau anda dengar kisah lahirnya anak ini, anda lebih kagum dengan Allah. Perkataan dengan lebih kagum dengan Allah ini yang menarik bagi Umar. Kumpul semua, dengarin nih. Kita dengarin semuanya, dengar, duduk. Mulailah cerita orang ini. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, umur anak saya ini 19 tahun. Yang lalu, 19 tahun yang lalu, saya pernah berjihad. Pergi jihad. Waktu saya pergi jihad ini, hari pertama saya mau jihad, istri saya lagi hamil, saya baru nikah. Istri saya hamil, ada panggilan jihad, saya mau pergi berjihad. Istri saya sedih, karena saya mau pergi jihad, kita masih baru nikah, baru berapa bulan, dia lagi dalam kondisi hamil. Saya tahu kesedihannya, takut sendirian. Maka sebelum saya keluar dari rumah, saya pun memegang perutnya sambil berkata, saya menitipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Itu bahasanya. Saya titipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Lalu dia bilang, orang ini bilang, saya bilang sama istri saya, tenanglah, Allah akan menjaganya. Istri saya pun pasrah, saya pun pergi jihad. Saya jihad selama 9 bulan, dia bilang, 9 bulan di medan perang. Setelah 9 bulan saya berpikir, kayaknya sudah tiba masa melahirkan istri saya. Saya ingin balik ke Madinah, ingin melihat. Kembalilah dia. Dia dari kota pindah ke kota jihad. Dia kembali. Waktu dia kembali teman-teman sekalian, dari peperangan itu, dia bilang, Mun, saya tiba, lalu saya ke rumah saya, nggak ada istri saya. Saya datang ke rumah kerabat saya tanya, kata mereka, istrimu baru meninggal kemarin. Baru meninggal kemarin. Kata dia, bagaimana ceritanya? Sempat melahirkan? Nggak sempat. Meninggal, biasa. Tidak ada sakit, tidak ada apa, meninggal. Baiklah. Dia bilang, kalau begitu, saya besok akan kembali ke medan perang, medan jihad lagi. Malam ini saya tidur di rumah saya. Tapi bisa nggak tunjukin di mana kuburan istri saya di Baqi, di kuburan Madinah? Kata mereka, baiklah. Kebetulan sepupu-sepupunya ada beberapa orang, ikut. Jalanlah sama-sama ke Baqi. Pas tiba di Baqi, ada fenomena yang dia lihat agak unik menurut dia. Jadi di atas kuburan istrinya itu seperti ada debu, dan seperti kalau kuburan baru ditutup, masih ada debunya. Kuburan lain kan tidak ada begitu, cuma kuburan istrinya saja. Lalu dia bilang, ada apa kok? Kuburan istri saya kapan kalian kubur? Kemarin atau baru sekarang? Kata mereka, dari kemarin. Kok seperti baru dikubur? Masih ada pasir-pasir, masih ada debu-debu. Apa ada yang gali kuburan istri? Dia bilang enggak. Dari kemarin, kata sepupu-sepupunya, dari kemarin semenjak kami kubur istri kamu, begini keadaan kuburannya. Bahkan kalau dari jauh kelihatan sekali debu itu. Dari luar kuburan Baqi kelihatan sekali. Orang bisa tahu kayak seakan-akan kuburan baru ditutup. Padahal dari kemarin. Kata suaminya, demi Allah saya tahu istri saya solehah. Gak mungkin ini tanda keburukan, pasti tanda kebaikan. Karena istri saya sangat baik, patuh dengan saya, jaga ibadahnya dengan Allah, gak mungkin. Ayo kita gali, digali sama dia. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, waktu kami gali kuburan istri saya itu,
kami menemukan jenazah istri saya masih utuh, gitu kan? Dan anak ini, ditunjuk anaknya, lagi ada di bawah rahim istri saya, lahir, menangis bayi ini. Saya pun menggendongnya dan saya dan seluruh sepupu saya ini mendengar suara, "Hai fulan, ambillah anakmu yang kau titipkan pada Allah." Dan kami demi Allah tidak tahu dari mana suara itu. Lalu saya pun mengambil anak saya. Sambil dia nangis, dia mengatakan, "Demi Allah ya Amirul Mukminin, kalau saya waktu itu mengatakan, ya Allah, aku titipkan istriku juga padamu, maka istriku pun aku yakin belum mati sampai sekarang." Bagaimana kekuatan seorang mukmin sama Tuhannya, teman-teman. Dan memang itu inti daripada agama kita sebenarnya. Bagaimana kita berdoa, beribadah, yakin kalau Allah Azza wa Jalla itu ada. Dan ada ribuan kisah yang seperti ini, teman-teman sekalian, yang berhubungan dengan kesolehan orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Bahagia. Mereka sangat bahagia. Musibah bisa dilaluin, nikmat bisa disyukurin, segala macam hal bisa menasihatin orang, dan seterusnya. Ini hal yang paling mendasar dan tinggal sabar. Orang beriman, teman-teman, kita semua ini tinggal sabar. Sekarang Anda tinggal jalankan aktivitas sehari-hari, azan, sholat, puasa kalau puasa, sedekah kalau pas sedekah, baca Al-Quran, jaga amal soleh, jaga diri dari maksiat, jangan riba, jangan dusta, jaga semua itu sampai mati saja, sampai mati saja. Mati demi Allah masuk surga. Surga itu bukan dongeng, teman-teman. Keyakinan seorang mukmin, rukun iman kita yang kelima, hari kiamat. Hari kiamat masuk dalamnya kematian, alam barzah, hisab, surga dan neraka. Itu dasar. Hadis Nabi SAW ribuan, ratusan yang menyebutkan masalah surga dan neraka ini. Ada semua. Ini fenomena bukan main-main. Daripada Anda menjadi orang yang bermaksiat, jelas dadanya sesak, tidak tahu harus kemana arahnya, dibenci oleh Allah dan hukumannya ada. Maka jadilah orang-orang yang baik, teman-teman sekalian. Sabar sedikit dalam ketaatan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik, insya Allah.